Dan tidak ada seorang pun bisa membuat Anda suci di dalam kecuali Roh Suci. Paulus tahu betul, dia berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, lihat saudara di depan. Orang kalau cinta uang, itu sikap yang tumbuh begini. Mudah sekali takut. Karena saking cintanya sama uang, kalau uangnya nggak ada terus takut, besok makan apa? Itu karena kecintanya sama uang. Jadi kalau nggak ada uang, keluar takut, sikap, khawatir, Supermi tinggal satu loh bu, nah itu misalnya. Iri itu juga bagian cinta uang. Dia ini punya mobil, aku kok nggak punya ya. Terus kemudian berupaya untuk masuk dalam kehidupan memburu uang. Iri itu juga bagian dari cinta uang. Tidak aman? Iya. Rasanya kalau uang sedikit berarti terancam dalam banyak hal. Nah, orang-orang seperti ini memang menurut saya sikap yang dikembangkan itu akhirnya menjauhkan dirinya dari spiritualitas yang sehat. Orang yang cinta uang itu selalu tidak akan puas. Kalau bulan ini kau digaji 3 juta, seneng, aduh gajiku naik jadi 3 juta loh. Nanti 3 bulan kemudian, seandainya 5 juta. Oh naik lagi loh 5 juta. Senang, 3 bulan kemudian, seandainya 10 juta ya. Banyak nggak 10 juta di Bandung? Lumayan ya. Waduh, tapi nanti lihat 6 bulan kemudian, seandainya 20 juta. Padahal dulu hidup kere sama 3 juta bisa loh. Ini 10 juta masih mimpi 20 juta pun, seandainya 100 juta ya. Ada sesuatu yang kosong terus memburu uang seperti itu. Nah akhirnya orang-orang yang cinta uang ini memang tidak puas. Saya punya buku itu komentar 1000 orang yang mau mati. Dan beberapa di antaranya milioner, aneh. Di ujung hidup mereka bilang, kami sudah sampai di puncak soal keuangan. Dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ngeri. Nah terus, lihat, orang yang cinta uang, dia akan khawatir. Besok makan apa ya? Khawatir. Terus hutang. Jadi hutang itu, wah sekarang memang lebih gila. Hari ini orang hutang tuh refleks kok. Ketemu teman gitu loh. Padahal sudah punya uang loh. Masih, hutang dong. Refleks sekali hutang. Nggak perlu tetap hutang. Tapi sebenarnya hutang itu bagian dari kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Ketergantungan penuh pada duit, sehingga duit nggak ada, kita pikir kiamatlah kita. Kemudian kita hutang. Orang dalam kesulitan keuangan nggak pertama masuk kamar dulu terus menyerah kepada Tuhan, tapi pikirannya langsung, utang siapa ya? Itu sekonyong-konyong tuh di kepala tuh ada tuh, utang siapa ya? Bukan menyerah dulu. Berat. Terus, lihat tuh, cinta uang, kalau Anda lihat tuh hubungannya sama bohong, itu besar juga. Cinta uang sama bohong, itu besar. Ada satu jemaat dulu, jagoan bisnis kayu, itu sampai bangkrut, mobilnya tuh ada Mercy, ada BMW, dan sebagainya di garasi, sampai nggak ada mobilnya sama sekali. Tapi kalau datang ke gereja, kami pernah tua tanya, kok nggak naik mobil? Lagi suka jalan nih, kok? Tapi 3 bulan jalan terus, kami mikir, loh, ini kok bener anak rohani datang ke rumahnya nggak ada garasinya, nggak ada satupun mobil. Jadi dia rela membohongi penatua loh. Bohong sama penatua. Karena dia rasa gini, aduh, saya nggak aman nih. Kalau saya nggak punya uang, pasti orang menjauhi saya nggak aman. Jadi lebih baik bohong, supaya orang tetap senang sama saya, dan menganggap saya punya uang. Gitu, nggak aman, terus bohong. Oke? Nah, jadi ternyata ada banyak dosa-dosa yang muncul di permukaan berupa tindakan, itu karena akar ini kan. Lagi.
Nah, ini yang ketiga. Ini juga akar. Yang terakhir dari akar, kenajisan. Titus 1. Yesus bilang begini, pilih aku atau mamon. Pernah baca ayat itu? Kok Yesus kok tidak bilang gini, pilih aku, A. Lingkari jawaban yang Anda anggap benar. A. Yesus. B. Buddha. C. Muhammad. D. Baalsebul. E. Terserah Anda. Lingkari yang Anda anggap benar. Kan nggak gitu kan Alkitab? Yesus tidak menyandingkan dia dengan Tuhan-Tuhan lain loh. Yesus cuma bilang begini, pilih aku atau mamon. Hanya ada dua alternatif loh. Seakan-akan Yesus mau bilang begini, hei saingan gua tuh mah duit. Gitu loh, Yesus tuh mengakui agama terbesar di dunia ini. Itu mungkin mamon agamanya. Religion itu betul termasuk mengabdi pada mamon, menyembah mamon itu agama terbesar loh. Yesus bilang, pilih aku atau mamon. Artinya kekuatan mamon itu sampai diperhitungkan Yesus, sampai disebut, nggak multiple choice BS. Dia atau aku? Berarti kan hebat sekali nih mamon ini. Mamon itu bukan duit sebenarnya, artinya kekayaan. Apapun yang kekayaan itu dia sebutan mamon. Nah, di dalam Titus, mari kita lihat Titus. Ini memang ayat ini tidak mengatakan secara spesifik tentang kata akar, tapi Anda lihat artinya sama. Titus pasal 1 ayat 15, bagi orang suci, semuanya suci. Nah, kalau Anda memang suci, di dalam suci, itu semuanya suci. Tapi bagi orang najis, dan bagi orang tidak beriman, satu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal, lihat, akal itu di mana? Di sana ya. Akal dan suara hati mereka najis. Oh, najis itu teman-teman dimulai dari sini. Katanya orang suci di sini semua suci. Najis di sini semua najis. Jadi najis itu akar di sana tuh. Suara hati dan akal. Jadi najis itu perkara akar itu. Pada dasarnya emang najis. Saya dulu ada jemaat, dia pengedar VCD porno di kampus Satya Wacana Salatiga. Saya kaget sekali. Ternyata dia tuh di kamar kosnya itu seperti toko, meminjamkan VCD porno sama menjual. Gitu. Jadi orang mahasiswa kalau ke kos dia udah tahu pasti apa inilah. Kalau orang masuk ke kamar dia kan nyoba-nyoba film-film porno begitu ya. Apa yang terjadi? Sampai dia itu melekat betul sejak remaja sampai mahasiswa tuh najis itu di dalam dia. Dia enggak bisa semua yang dia lihat tuh najis. Ya kalau lihat kucing emang telanjang ya. Tapi dia bilang begini, even itu dia lihat nenek-nenek itu loh, lewat di depan dia tuh nggak pakai pakaian tuh nenek itu. Dia sampai mau cungkil matanya, dia jengkel. Kenapa najis itu jadi akar, menjadi kacamata dalam hidupnya? Sehingga Alkitab bilang, kalau orang suci semuanya suci, kalau orang najis semuanya najis. Jadi najis itu perkara di dalam seperti kacamata melihat kehidupan. Oh, bagaimana menang dari perkara najis ini? Ya suci, karena lawannya najis suci. Dan tidak ada seorang pun bisa membuat Anda suci di dalam kecuali Roh suci. Agama hanya membuat Anda saleh suci di luar, tapi di dalam itu dikerjakan karya Roh. Tidak mungkin suci di ruang dalam, inner space, tanpa Roh suci. Jadi anak ini saya sudah curiga ini penatuan ini curiga. Dia kalau ke gereja kami itu selalu duduknya di belakang, dan begitu masuk gedung gereja itu, ini sejak jemaat baru kami amati, itu langsung berdoa loh, merem. Wah
ini suci banget. Langsung merem. Itu sampai pulang merem terus. Oh, kira ini kan firman didukung doa kan? Tapi pengumuman juga merem. Oh, kalau pengumuman juga merem nih bobo apa? Pulang merem terus. Saat minggu pertama jiwa baru kayak gitu, minggu kedua, minggu ketiga kami curiga ini orang ini kayaknya bermasalah. Ternyata setelah kami tanya, kami betul-betul desak, dia ngaku. Dia pengedar VCD porno dan dia tahu di ruang dalam dia itu sangat najis. Dia nggak bisa lihat perempuan dengan normal, nggak bisa. Lah kenapa dia merem di gereja? Kan ada singer. Iya. Sorry, saya contohnya vulgar, tapi ini kasus yang perlu diungkap. Kayak begini banyak ini di gereja. Itu najis di dalam, dirawat, digedein tuh rohnya najis itu. Bahaya ini. Hanya saya suruh dia puasa, kami bersama tim pendoa pelepasan waktu itu, doakan pelepasan. Habis doa tuh Roh Kudus memenuhi dia. Nah, dia bilang begini, luar biasa kok. Ada kekuatan menjadi kudus itu dari dalam, bukan upaya saya. Lawannya roh najis itu roh suci. Waktu Roh Kudus memenuhi saya, operasinya bukan di luar, dia mengoperasi di bagian dalam saya. Wah, minggu ke minggu mulai berani melek. Oh, digarap betul gitu. Waduh, lah menjadi salah satu WL di gereja saya. Tapi luar biasa loh pemulihan yang dikerjakan Roh Suci. Mana mungkin manusia darinya najis pindah suci cuman cara agama, tak bisa. Holy Ghost, itu jawabannya di dalam. Waduh, coba itu akar. Lah, Anda konseling dia ke tempat-tempat lain ya nggak bisa. Coba ya, orang najis itu biasanya akan menderita rasa bersalah. Udah setegar-tegarnya kayak apapun, kayaknya nggak ada masalah. Padahal di dalam itu bergemuruh itu. Aku nih kok kotor banget ya. Coba kalau nggak percaya kalau bertanya sama pelacur, coba. Saya pernah ngelayani sama teman-teman masuk ke tempat-tempat pelacuran, kemudian ada kebaktian di Salatiga, itu ada kebaktian pelacuran begitu. Mereka tuh rata-rata sama lu, jijik sama diri mereka. Jadi tapi nggak bisa menang. Aku jijik, tapi gimana ini diri saya, tapi aku nggak bisa nerima diri saya. Waduh, itu rasa bersalah luar biasa, dan akibatnya apa? Makin rasa bersalah, makin frustrasi, ya aku nggak bisa berubah lagi. Kalau udah begitu tuh kebiasaan buruk dan mengikat kebiasaan buruk. Nah, orang yang terikat kebiasaan buruk, itu umumnya di dalamnya itu ada kenajisan yang perlu dibereskan. Ayo, siapa yang terikat kebiasaan buruk? Itu dari masturbasi, onani, dari gerakan-gerakan tubuh yang tidak wajar, dari ngomong tapi membiasakan diri dengan sumpah serapah. Itu tuh kalau ditelusuri ya, di konseling, itu cepat sekali akan ketemu. Itu najis di dalam. Orang yang suka debat itu tidak masalah, tapi tahu waktu dong, tahu konteks dong. Ini belum apa-apa, pembicaranya baru shalom, tanya om, loh. Baru shalom, sudah didebat loh. Saya ini ngomong apa? Waduh, orang tuh debat sampai kayak gitu. Nah, orang yang seperti ini, tahu nggak? Orang yang suka debat di mulut, itu sebenarnya akarnya debat di batin. Waktu dia melakukan dosa, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan, jangan lakukan. Debat di dalam, maka debat di sini juga. Makanya orang yang kecanduan debat itu kotor di dalam. Memang debat dengan nuraninya tiap saat. Berarti bergumul dengan dosa. Makanya saya tuh kalau lihat orang yang kritis, tapi kritisnya kelewatan, itu perlu ditolong orang itu membaca dirinya. Ada inner space bagian dalam dirinya yang tidak wajar. Oke? Kebiasaan buruk. Hati-hati. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk itu ingin melarikan diri dari sana. Ambil contoh, saya punya teman, wah menjijikkan sekali. Ini teman waktu kecil. Menjijikkan ini betul. Teman saya ini, dia kalau ke rumah orang, termasuk rumah saya, itu paling suka itu, kalau ngobrol, itu minta nasi. Nasi, kira-kira 4-5 bulir gitu. Terus diputar-putar. Aduh,
jorok banget. Diputer-puter sambil ngobrol, lihat itu, putar, begitu. Ini salah satu contoh ya, ada orang lari kepada kebiasaan itu, tidak tahan sama sesuatu dalam dirinya. Itu sampai hitam loh. Wih, jorok ya ini, bener-bener. Itu setiap kali ke rumah orang loh, saya sampai, har, kamu itu ada apa sih? Dia tuh merasa tenang kalau melarikan rasanya kepada suatu aktivitas tertentu. Nah, kebiasaan-kebiasaan buruk jangan salah. Kebiasaan buruk, apapun itu kan ditelusuri. Loh, itu bisa jadi loh, itu ada di dalam. Dia ingin larikan rasa tidak enak dengan sebuah aktivitas sampingan. Oh, ilmu psikologi aja membenarkan ini kok. Bener loh. Hati-hati. Ketawa-ketawa jangan-jangan kau punya sesuatu yang kita nggak lihat. Jadi coba lihat 3 ini. Ya. Oh, ayatnya tadi belum selesai ya. Oke, saya selesaikan dulu ayat di bawahnya. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Lihat, orang-orang seperti ini, aduh, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ampun, mereka menyangkal Allah. Pantas saja kalau ada orang najis mau didoain, itu jangan kak. Lihat, respon orang najis berat, itu kalau mau didoain, jangan, enggak usah. Takut sama kesucian. Lihat, cenderungnya penyangkalan Allah. Memang seperti itu. Lihat di situ dikatakan dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Nah, jelas ini orang-orang yang najis seperti itu. Nah, jadi sekarang Anda lihat sebetulnya kalau akar problemanya cuma 3 ini, ya coba mari kita cari tahu dah. Dosa macam apa yang kau idap atau temanmu idap? Coba golongkan pada 3 ini pasti masuk.